Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Loviani Dipta Azahra dengan NIM akhir 170. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berupa presentasi pada kali ini dengan judul kajian mengenai biosintesis glikosida dan lipid pada tanaman kenanga sebagai antifungi secara tradisional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis secara umum yang melibatkan glikosida dan lipid, terkhususnya untuk tanaman kenanga. Sebelumnya latar belakang dari pembahasan kali ini adalah mengenai tanaman kenanga, yang dimana tanaman kenanga ini identik dengan tanaman aromatik yang banyak tumbuh di wilayah tropis di Asia Tenggara seperti di Indonesia. Dan tanaman ini juga banyak dikenal sebagai bahan baku dari minyak atsiri. Secara tradisional memang tanaman kenanga ini mengandung berbagai metabolit primer dan sekunder seperti flavonoid, glikosida, saponin, serta komponen lipid berupa minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini banyak digunakan dan minyak atsiri ini banyak juga terdapat pada bunga dari tanaman kenanga. Bunga kenanga juga banyak digunakan di industri, khususnya dalam aromaterapi maupun digunakan sebagai parfum. Dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dari metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman kenanga ini. Selain itu juga, dari tanaman kenanga ini ternyata memiliki aktivitas antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Dan hal ini pun telah dibuktikan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Walaupun masih terbatas untuk penelitian mengenai kenanga ini, seperti yang sudah ada yaitu pada penelitian Surya Effendi di tahun 2024, yang dimana berdasarkan penelitian ini, ekstrak kulit kayu kenanga dengan metode difusi cakram menunjukkan aktivitas penghambatan jamur seperti Malassezia furfur dengan diameter rata-rata 25,85 mm, dan dengan efektivitas tersebut dapat dipengaruhi oleh tingginya kandungan metabolit primer dan metabolit sekundernya yang terdapat pada tanaman kenanga ini. Untuk rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini itu mengenai bagaimana pembentukan dari metabolit sekunder dan metabolit primer terhadap tanaman kenanga, dan bagaimana juga proses glikosida dan lipid terhadap tanaman kenanga, beserta bagaimana kandungan glikosida apa saja yang ternyata ada pada kenanga, dan bagaimana juga aktivitas farmakologi kenanganya sebagai antifungi. Untuk tujuannya itu mengetahui proses biosintesis secara keseluruhan dan kemudian nanti dikaitkan dengan tanaman kenanga, dan juga mengetahui proses terbentuknya glikosida dan lipid serta kandungan glikosida pada kenanga, dan juga mengetahui aktivitas dari farmakologi kenanga sebagai antifunginya. Sebelumnya kita akan mengenali tanamannya terlebih dahulu, yaitu tanaman kenanga ini yang memang lebih banyak digunakan adalah bagian bunganya. Karena itu tadi menghasilkan minyak atsiri yang merupakan metabolit sekunder. Tapi sebelum menjadikannya terdapat metabolit sekunder minyak atsiri, tentunya dari tanaman kenanga pun sama memiliki metabolit primer yang utama yang pada akhirnya bisa membentuk metabolit sekundernya. Sebelum masuk ke pembahasan biosintesisnya, untuk pertama-tama kita akan mengenal dulu dari pohon kenanga ini yang tumbuh alami di Asia dengan iklim yang tropis. Salah satunya di Indonesia, memang sering dikenal dengan minyak esensial yang digunakan dalam aromaterapi maupun untuk parfum. Minyak esensial ini yaitu seperti minyak atsiri yang memang terdapat pada bunga kenanga.
dan memiliki metabolit sekunder flavonoid saponin juga, yang tentunya memiliki aktivitas farmakologi. Salah satunya memang yang akan dibahas adalah mengenai antifungi. Karena yang paling menonjol adalah aktivitas dari antifungi atau antimikrobanya. Berikut juga terlampir penelitian terdahulu, ya walaupun memang masih terbatas, mengenai tanaman kenanga ini, terkhususnya membahas tentang glikosida pada tanaman kenanga. Namun ada beberapa penelitian yang memang berkaitan dengan tanaman kenanga ini. Seperti pada penelitian di tahun 2010, yaitu mengenai yang dimana terdapat juga dibahas mengenai glikosida pada tanaman ini berfungsi untuk mempertahankan tanaman. Ya, seperti kita ketahui bahwa glikosida pada tanaman memang bisa untuk mempertahankan tanaman dari lingkungannya. Dan juga glikosida juga merupakan metabolit sekunder yang memang paling banyak ditemukan pada tanaman. Dan merupakan senyawa aktif. Banyak juga senyawa aktif dalam bentuk glikosida. Kemudian juga pada tahun 2015 yang dimana menjelaskan bahwa aktivitas biologis dari antifungi ini berasal dari kandungan metabolit sekundernya, seperti minyak atsiri, linolol, genariol yang memang terdapat di dalam kenanga, di dalam tanaman kenanga ini. Kemudian pada tahun 2012 yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan senyawa berdasarkan reaksi enzimatik yang menghubungkan metabolit primer dan metabolit sekunder yang saling berikatan. Namun ya pada intinya untuk proses biosintesis pada umumnya pada keseluruhan tanamannya itu memang secara umumnya melalui fotosintesis terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi glukosa sederhana dan nantinya akan sebagai prekursor dari metaboliknya. Dan di sini juga ada diagram alir dalam bentuk gambar mengenai proses dari biosintesis. Proses dari biosintesis secara umumnya, karena pada umumnya di tanaman itu secara umumnya sama untuk biosintesisnya. Nah, untuk alur biosintesis senyawa aromatik yang di sini ditampilkan terkhusus dikaitkan dengan biosintesis dari tanaman kenanganya. Untuk secara umumnya masih sama, mulai dari fotosintesis melalui daun, yang dimana dalam fotosintesis ini melibatkan CO2 dan juga H2O. Yang nantinya didapat dari cahaya matahari dan kemudian diubah menjadi glukosa. Dan untuk metabolit primernya itu sendiri adalah glukosa yang mengalami setelah itu dilanjutkan dengan adanya pembentukan yang lain seperti glikolisis di sitoplasma, di mana glukosa mengubah piruvat. Piruvat di sini didapat dari energi ATP NADH yang dihasilkan. Dan ada juga dengan jalur siklus Krebs di mitokondria sama dengan energi dari ATP NADH yang dihasilkan. Dan nantinya juga menghasilkan, selain menghasilkan piruvat, menghasilkan juga asetil-CoA. Dan dalam metabolit primer juga, glukosa ini juga dapat menghasilkan asam amino aromatik seperti fenilalanalin. Untuk yang tadi disebutkan itu merupakan alur utamanya. Dan untuk asetil-CoA di sini sebagai pendukung yang memang terikat dalam proses metabolisme primer ini. Dan untuk biosintesis secara aromatik pada kenanga ini melalui jalur khusus. Perlu kita ketahui bahwa biosintesis itu memiliki beberapa jalur, tapi untuk biosintesis senyawa aromatik pada kenanga ini melalui jalur terpenoid.
Di situ juga sudah terdapat gambarnya untuk alur jalur terpenoid. Dan untuk senyawa utama pada minyak atsiri yang terdapat pada bunga kenanga ini, itu memang dihasilkan dari jalur terpenoid, di mana terdapat metabolit sekundernya seperti linalol, general, dan juga untuk faktor yang mempengaruhi, karena untuk metabolit sekunder yang cukup banyak dihasilkan oleh kenanga ini adalah minyak atsiri dan terdapat pada bunga kenanga. Jadi faktor yang paling diperhatikan adalah mengenai usia dari bunganya, terus untuk waktu panen, apakah dia di pagi hari atau di malam hari, karena di pagi hari itu memberikan hasil yang optimal, dan juga suhu sangat mempengaruhi, di mana dapat mempengaruhi kualitas dari metabolit sekunder yang nantinya akan dihasilkan oleh tanaman kenanga ini atau oleh bunga kenanga ini. Untuk ini juga masih sama, ya, berupa penjelasannya yang dari sebelumnya terdapat gambar mengenai proses biosintesis. Nah, untuk jalur umum metabolisme tumbuhan, yang membedakan itu untuk kenanga ini adalah yang memiliki ciri khas dalam menghasilkan senyawa aromatik, yaitu minyak atsirinya yang diperoleh dari bunga kenanga. Nah, untuk proses biosintesisnya ini paling utama memang dalam metabolit primer dari fotosintesis daunnya yang utamanya, yang kemudian menghasilkan glukosa karena adanya CO2 dan H2O yang berasal dari matahari. Kemudian glukosa ini akan menjadi bahan utama untuk jarum metabolisme selanjutnya. Dan dari glukosa ini akan menjadi glikolisis karena masuk ke jalur utama selanjutnya, dan terjadinya glikolisis yang menghasilkan piruvat, dilanjutkan dengan siklus Krebs yang menghasilkan energi ATP, NADH, dan FADH. Kenanga ini salah satunya melalui tahap biosintesis senyawa sekunder seperti terpenoid, tapi paling umumnya memang yang paling khususnya dia memang melalui jalur terpenoid untuk proses biosintesis tanaman kenanga ini atau bunga kenanga ini. Untuk kandungan di dalam tanaman kenanga ini, kandungan apa saja yang ada pada kenanga ini? Ya, seperti pada tanaman umumnya yang memiliki kandungan metabolit sekunder maupun metabolit primernya. Untuk yang pertama, yang menjadi yang sangat berguna untuk pertumbuhan bagi tanaman tentunya metabolit primernya. Dan seperti tumbuhan lainnya juga sama memiliki karbohidrat, protein, dan lipid. Yang dimana karbohidrat di sini memiliki sumber energi utama bagi sel tanaman, dan protein juga sangat berperan dalam struktur sel, metabolisme, dan fungsi enzimnya. Kemudian ada lipid yang berfungsi sebagai cadangan energi. Dan untuk metabolit sekundernya ini bisa terdapat flavonoid, saponin, dan untuk dari minyak atsiri yang termasuk lipid di sini, komposisi utama minyak atsirinya di sini terdapat monoterpen, sesquiterpen, fenilpropanoid yang merupakan senyawa berperan dalam aroma, antimikroba, antifungi, dan antioksidan. Yang pada intinya tanaman kenanga di sini memang mengandung berbagai senyawa kimia yang berperan dalam memberikan aroma khas serta aktivitas biologis dan farmakologisnya. Seperti halnya tentang tadi, kandungan dari kenanga ini pasti juga sebelum menghasilkan suatu hal yang terdapat pada tanaman, ada proses pembentukan senyawanya, seperti dengan enzimatik yang memang menghubungkan metabolit primer dan metabolit sekunder, yang memang dimulainya semua bermula dari fotosintesis, yang dimana
Glukosa sederhana diubah menjadi prekursor metabolik. Dan minyak asili terdapat pada jalur terpenoid, di mana jalur terpenoid ini berperan dalam biosintesis lipid asetil-CoA sebagai prekursor untuk menghasilkan berbagai senyawa terpenoid. Jadi berdasarkan keseluruhannya bahwa jalur biosintesis metabolit sekunder dengan terpenoid menghasilkan berbagai metabolit sekunder, antara lain terpenoid menjadi salah satunya dan memiliki potensi besar sebagai sumber senyawa bioaktif yang memang berasal dari metabolisme tumbuhan. Proses biosintesis ini memang diawali dengan glukosa sebagai metabolit primernya. Kemudian jalur metabolisme, glikolisis, dan pembentukan piruvat yang selanjutnya dikonversi menjadi asetil-CoA sebagai prekursor utama dalam sintesis senyawa sekunder. Pada umumnya seperti itu untuk secara umum dari pembentukan biosintesis. Pasti akan melibatkan metabolit primer terlebih dahulu sebelum pada akhirnya adanya metabolit sekunder, karena yang utama dalam proses biosintesis adalah fotosintesis terlebih dahulu. Tanaman kenanga ini ternyata memiliki potensi senyawa bioaktif seperti kandungan metabolit sekunder, terpenoid, fenilpropanoid, dan glikosida yang memiliki aktivitas biologis. Salah satu aktivitasnya yang paling menarik adalah atau yang paling menonjol adalah antifungi yang berasal dari minyak atsiri. Dan senyawa aktif linalol dan generiol ini bekerja dengan cara merusak membran fungi dan mengganggu metabolisme sel, yang menunjukkan bahwa kenanga memang berpotensi dikembangkan sebagai antifungi alami. Berikut juga terlampir literatur yang digunakan untuk membahas PPT pada kesempatan kali ini, namun lebih jelasnya terdapat di dalam makalah. Dan untuk di PPT kali ini terlampir 2 literatur yang memang membahas tentang tanaman kenanga. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan terdapat beberapa kesalahan, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih.